Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, back again with me. Jadi kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Now, we will learn about English with Via. Nah, kita akan belajar bahasa Inggris bersama Via. Nah, materi kita kali ini adalah the explanation text. Nah, kalian pasti udah pernah dengar apa itu teks eksplanasi kalau di bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, oke. Now we will move into the next one. Explanation text. What is explanation text? Nah, explanation text itu merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, dan pengetahuan, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Teks ini menjelaskan bagaimana suatu proses tersebut itu terjadi. Dan begitu, kita bisa ketahui bahwa explanation text itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu proses tersebut. Nah, as we know in here, kita bisa tahu kalau misalnya ini ada namanya explanation, explain itu menjelaskan. Di sini kita jelaskan ialah proses dari sesuatu, bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari explanation text nih. Aku akan kasih tahu 3 ciri utama nih dari explanation text. Di antaranya itu menggunakan simple present tense. Nah, teks ini menggunakan simple present tense karena teks ini menjelaskan mengenai fakta. When we talk about fact, itu akan menggunakan present simple, yang mana ini merupakan tenses yang biasanya kita gunakan for the daily activity, which is akan menggunakan subject plus verb 1, bisa jadi plus S atau IS, dan juga plus object, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan action verbs. Nah, action verbs ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Contohnya adalah do, make, create, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini menggunakan passive voice. Nah, penggunaan passive voice ini bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian berlangsung daripada subjeknya ini. If we talk about the passive, itu sometimes kita ketahui lagi kalau ini akan menggunakan the passive sentence, which is akan menggunakan verb 3, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada the generic structure, yaitu struktur umum dalam the explanation text. Yang pertama ada general statement, yaitu pernyataan umum. Nah, general statement ini memberikan pengenalan terhadap topik seperti penjelasan seputar informasi-informasi umum. Jadi, sometimes kalau misalnya kita ada di awal teks dari explanation itu akan ngejelasin tentang paparan umum dari teks tersebutnya yang disebut dengan general statement. Selanjutnya ada explanation, yaitu penjelasan. Nah, di sini berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Di sini juga berisi serangkaian kejadian-kejadian, sequence of events, dari suatu proses yang merupakan topik dari teks. Ketika kita udah masuk di structure yang ini itu udah masuk ke proses how it could be like this, bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana prosesnya itu akan dijelaskan di explanation, itu penjelasan. Selanjutnya ada closing, yaitu penutup. Nah, ini berisi paragraf atau kalimat penutup yang kuat yang menyatukan pernyataan umum dari penjelasan sebelumnya. Nah, ini itu berisi penutup dan sometimes ini optional, bisa jadi ada atau tidak ada di dalam teks, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada how is snow made. Ini merupakan contoh dari explanation text. Kita ketahui how is snow made ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari terbentuknya salju. Seperti itu. So that's why we call this as the explanation text. Nah, how is snow made? We all agree that snowfall is always fascinating. During the snowfall, everyone stays out of the house and plays with the snow. People can make giant snowmen, trample along the snow, or play snowballs with their families. However, are you curious about how the snow is made? Snow is water droplets falling from the clouds. This droplets water then become solid until finally it creates snow. It happens because rain consists of water vapor particles being cooled in the air. Snow happens when water vapor builds up
in the Earth's atmosphere freezes. It happens before they turn into water droplets. This process occurs when the temperature in the cloud becomes very rigid. Snowflakes are created by crystals of ice that have established around a little filled in the air. They then grow from small forms into big ones. The form of snowflakes is varied. They can consist of 200 crystals maximum. Okay, nah, the next one. Kita akan masuk ke terjemahnya nih. How is snow made? Gimana sih, bagaimana salju itu terbentuk seperti itu? We all agree that snowfall is always fascinating. Kita setuju kalau musim salju itu pasti akan mempesona seperti itu. Everyone stays out of the house and plays with the snow. Kita ketika turun salju itu semua orang bakalan keluar rumah dan bermain dengan salju. People can make giant snowmen, trample along the snow, or play snowballs with their families. Orang-orang itu bisa ngebuat boneka salju raksasa, nginjak bongkahan salju, bahkan main bola salju bersama keluarga mereka. However, are you curious about how the snow is made? Nah, bagaimanapun, apakah kalian penasaran gimana sih terbentuknya salju itu? Nah, selanjutnya, snow is water droplets falling from the clouds. Salju itu merupakan titik-titik air yang turun dari awan. This droplet waters then becomes solid until finally it creates snow. Titik-titik air tersebut berubah menjadi padat dan membentuk salju. It happens because rain consists of water vapor particles being cooled in the air. Hal itu terjadi karena hujan mengandung partikel uap air yang membeku di udara. Snow happens when water vapor built up in the Earth's atmosphere freezes. Salju terjadi ketika uap air yang terkumpul di atmosfer bumi membeku. It happens before they turn into water droplets. Ini terjadi sebelum mereka berubah bentuk menjadi tetesan air. This process occurs when the temperature in the cloud becomes very rigid. Proses ini muncul saat temperatur di awan itu menjadi dingin. Seperti itu. Selanjutnya, snowflakes are created by crystals of ice that have established around a little film in the air. Kepingan salju itu terbuat dari kristal-kristal es yang muncul dari kotoran-kotoran kecil di udara. They then grow from small forms into big ones. Mereka tumbuh dari bentuk kecil terlebih dahulu, kemudian menjadi besar. The form of snowflakes is varied. Bentuk kepingan salju itu beragam. They can consist of 200 crystals maximum. Mereka bisa mengandung maksimum 200 kristal, seperti itu. Nah, so here is the end of our lesson. Ini adalah akhir dari materi kita. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas materi lebih lanjut di dalam kelas. Seperti itu. So that's all from me. I hope this will be useful for all of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.